again. Louder. Cerita akan berfokus kepada seorang anak bernama Christian Wolf, di mana Chris sedang diantar oleh kedua orang tua untuk memeriksa kondisinya yang sekarang mengalami perubahan dan jauh dari anak-anak pada umumnya, yang ketika emosinya memuncak, semua barang-barang yang ada di rumah pasti dilempar, entah itu piring, katel, meja, pokoknya semua barang-barang yang ada di rumah pasti diacak-acak ketika Chris sedang mengamuk. Lantas, apa yang sedang dialami oleh anak saya, Pak Odok? Si dokter pun menjawab, autis gangguan perkembangan syaraf, atau lebih jelasnya, gangguan cara seseorang untuk memahami, bersikap, dan berbicara dengan mengulang sebuah perkataan, yang contohnya ketika Chris ngamuk edan, kata-kata yang diucapkan diulang dan bergerak seperti cacing kepanasan. Kemudian film berpindah kepada seorang pria yang akan menangkap penjahat dengan kasus pembunuhan satu keluarga. Dan di saat akan masuk ke salah satu ruangan, pria itu pun sempat merekam suara tentang kekerasan yang ada di dalam rumah itu. Tetapi dan inilah Chris dengan momok wajah yang sudah dewasa, di mana Chris bekerja di salah satu perusahaan bernama ZZZ Accounting yang bertugas untuk mencatat setiap keluar masuknya uang di perusahaan tersebut. Dan yang paling menarik adalah Chris bisa memecahkan segala teka-teki, yang contohnya pasangan lansia ini telah kehilangan banyak uang akibat biaya asuransi, dan Chris dapat memecahkannya dengan sangat mudah. Di tempat lain, kita akan berkenalan dengan Mary Beth yang akan melamar pekerjaan kepada seorang abah-abah bernama Ray, di mana Ray merupakan seorang direktur keuangan yang menyelidiki tentang penggelapan dana, yang meskipun pertanyaannya berbelit-belit, Mary langsung diterima. Nggak kayak di sini ya, harus bisa terbang, tahan banting, menguasai ilmu angin, air, api, tapi nggak ada panggilan lagi. Harapan-harapan palsu, cuy. Dan di sana, Mary Beth melamar menjadi seorang agen federal untuk menyelidiki kasus-kasus pembunuhan. Namun yang jadi permasalahan adalah Mary pernah ditahan atas kasus percobaan pembunuhan kepada seorang anak di bawah umur, yang karena Mary telah berbohong, Ray bisa saja menjebloskannya ke dalam penjara. Maka untuk itu, Mary diperintahkan agar menyelidiki tentang seorang pria yang telah membantu para kartel dalam bisnis penggelapan uang, dan Ray memberikan beberapa foto yang terdapat kelompok kartel untuk diselidiki oleh Mary Beth. Namun perempuan itu pun berkata bukannya semua kartel ini sudah ditangkap ya bah. Dan si abah menjawab jika salah satu di dalam foto ini masih ada yang selamat dan dia telah membunuh para pejabat-pejabat penting. Sementara untuk Chris langsung membuat sarapan dengan memasak 3 buah telur biawak. Namun sebelum memakannya, Chris sempat meniup tangannya sendiri yang menandakan bahwa gangguan itu masih ada. Dan tebak bagaimana pikirannya bisa tenang? Ya, setiap Chris akan tidur, dia sempat memutar musik yang sangat keras, karena dengan cara itu emosinya bisa mereda tanpa harus melemparkan piring atau barang-barang berharga. Namun akibat emosinya belum stabil, Chris teringat dengan ibunya yang dengan tega pergi dari rumah karena sudah tidak sanggup memiliki anak seperti Chris, dan si adik yang bernama Willy pun kecewa akan kepergian sang ibu. Untuk melupakan peristiwa semalam, Chris berlatih menembak di sebuah lahan milik salah satu abah-abah yang pada kala itu sempat berkunjung ke tempat di mana Chris bekerja, dan tidak disangka dengan jarak 1 mil tidak ada satu peluru pun yang meleset. Selesai dengan itu, Chris melakukan perjalanan menuju sebuah garasi yang di dalamnya terdapat puluhan senjata termasuk tumpukan uang yang sengaja disimpan di dalam laci. Dan ternyata ruangan ini merupakan tempat persembunyian apabila ada seseorang yang sedang mengincar nyawanya. Lantas, siapa sebenarnya Chris? Tidak lama kemudian panggilan telepon berdering yang ternyata itu merupakan suara AI bernama kita panggil saja Tuti, dan semua pekerjaan yang dilakukan oleh Chris diatur oleh Tuti yang memintanya agar segera pindah menuju sebuah perusahaan bernama Living Robotic karena perusahaan tersebut membutuhkan akuntan yang lebih jenius. Just the Renoir. I don't have a buyer for the Renoir. The Pollock can move.
Tiba di sana, Chris melakukan interview dengan dua orang asisten perusahaan bernama Rita dan juga Ed, di mana mereka berkata bahwa sebagian uang di perusahaan Living Robotics telah hilang dalam 10 tahun ke belakang. Maka untuk itu, Chris diperintahkan untuk mencari kemana saja uang itu pergi, dan Ed menambahkan jika Living Robotics memiliki sistem keuangan yang rumit karena setiap tahun melakukan perubahan agar semuanya bisa tersusun dengan sangat rapi. Dan untuk melanjutkan perbincangan, Chris bertemu langsung dengan pemimpin perusahaan Living Robotics bernama James Charles, di mana beliau belak-belakan jika perusahaannya sekarang mungkin sudah kacau akibat Charles sudah tua, yang karena Chris masih muda dia meminta agar menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. I'll start in the morning. Di sisi lain, terlihat Mary Beth yang sedang melakukan pencarian tentang seseorang yang telah membunuh para pejabat-pejabat penting, dan berkas foto yang diberikan oleh si Abah terus diteliti sampai pada akhirnya Mary Beth meminta kepada temannya untuk memulihkan wajah seseorang yang sedang berbicara dengan para kartel. Sementara waktu kita lupakan mereka dan berpindah di negara Swiss dengan memperlihatkan kepada seorang pria yang akan pulang dari tempat pekerjaannya. Namun tidak lama kemudian pria itu pun dihampiri oleh Willy yang merupakan adik kandung dari Christian Wolf, di mana Willy bekerja sebagai pembunuh bayaran untuk mengancam setiap target yang telah merugikan kliennya. Karena saat ini si pria yang ada di hadapan Willy telah membuat saham mereka hancur dalam kurun waktu yang sangat singkat, dan Willy mengancam jika saham tersebut tidak kembali normal maka nyawanya tidak akan terselamatkan. Di keesokan harinya, Chris mulai bekerja di perusahaan Living Robotics. Namun setelah masuk ke dalam, ada seorang perempuan yang tampak kelelahan setelah begadang semalaman, dan dia merupakan partner Chris bernama Dana yang merupakan akuntan untuk menyelidiki kasus hilangnya uang perusahaan. Dan Chris meminta agar ditinggal sendirian karena tanpa bantuan dari Dana, Chris bisa memecahkan kasus ini sendirian. Sehingga dengan kemampuannya dia mulai mencatat kembali semua anggaran di 10 tahun ke belakang. Bahkan satu papan yang ada di depan tidak cukup untuk mencari kebenaran. Di pagi harinya, Dana pun datang yang langsung terkejut melihat angka-angka di ruangan jendela kantor, yang setelah mendapatkan penjelasan ternyata uang perusahaan Living Robotics tidaklah hilang melainkan telah dikorupsi oleh orang-orang kantor. Namun yang menjadi pertanyaan adalah meskipun uang itu telah dikorupsi, pendapatan dari penjualan robot Adudu tidaklah berkurang melainkan malah semakin bertambah dari tahun ke tahun. Lantas apa permasalahannya Bang Ur? Kemudian Chris memutarbalikan bahwa di tahun yang ke-8 ada sebuah kebocoran serta uang perusahaan seketika menghilang mendadak, atau lebih jelasnya perusahaan ganda yang tidak diketahui oleh orang-orang, dan seseorang yang bertanda tangan di bawah materai tak lain adalah Ed, yaitu orang kepercayaan pemilik perusahaan Living Robotics. Namun pembahasan mereka terpotong oleh Rita yang tidak suka jika Chris mengetahui tentang seluk-beluk perusahaan Living Robotics. You'll have a report for me. Tepat ketika malam hari tiba, kita akan diperlihatkan kepada asisten perusahaan Living Robotics yang tak lain adalah Ed. Dan di saat bersamaan, Willy sudah menunggu dengan beberapa anak buah yang akan membunuh Ed. Namun Willy memberikan pilihan apakah Ed mati dengan cara memakan racun, atau mereka terpaksa akan membakar seisi rumah yang akan menewaskan Ed termasuk keluarganya. Dan apa alasan mereka ingin membunuh Ed Bang Ur? Kalian masih ingat nggak si Ibu Rita yang tiba-tiba menghentikan penyelidikan tentang hilangnya uang di perusahaan Living? Ya, dikarenakan si ibu yakin bahwa Ed lambat laun akan diketahui telah mengambil sebagian uang perusahaan. Dan si ibu Rita yang tidak ingin seluk-beluknya terbongkar pun memerintahkan Willy untuk membunuh Ed, yang hal itu dilakukan agar Charles memecat Chris dengan semua barang bukti yang tertulis mulai dihapus. Padahal jika saja mereka tidak membunuh Ed, maka koruptor di perusahaan tersebut akan diketahui oleh mata publik. This is the balance of your contract. Unresolved, but I hope our paths never cross again. Akibat penyelidikannya dihentikan, Chris kembali pulang dan mulai memutar musik dengan sangat kencang. Bahkan di malam itu, Chris sampai memukul dirinya sendiri. Sehingga di pagi harinya, Chris mulai kembali berlatih menembak di depan halaman rumah si Abah. Yang sebelum peluru dilepaskan, Chris teringat jika dahulu si ayah melatih keras agar kedua anaknya memiliki kemampuan bela diri. Dan si pelatih yang berasal dari Konoha pun sempat meminta kepada si ayah agar berhenti secara sejenak karena
Chris dan Willy sudah lemas dan tidak sanggup untuk melawan si bapak pelatih. Namun Chris malah berkata seperti ini. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Di tempat lain, pasangan lansia kedatangan tamu yang tak lain adalah anak buah Willy, di mana mereka berdua ingin membunuh Chris dengan menyandra kedua pasangan lansia tersebut, dan si nenek pun terpaksa harus memanggil Chris dengan senjata mengarah kepada dirinya, sehingga si nenek mulai berteriak ke arah tempat di mana Chris berlatih menembak, tetapi berhasil membunuhnya. Salah satu penjahat malah membawa pasangan lansia ke arah mobil, sehingga Chris yang melihat itu pun mulai mengejar dan berhasil melumpuhkannya. Saat dilakukan interogasi, dia malah tidak buka mulut tentang seseorang yang memerintahkannya, hanya memberikan sebuah foto dan itu merupakan wajah dari Dana, sehingga Chris mulai melakukan perjalanan dan meminta kepada Tuti agar melacak di mana tempat Dana tinggal, yang terlihat jika Dana sendiri akan masuk menuju apartemen untuk melakukan istirahat. Dan setelah Chris sampai di depan apartemen, dia melihat Dana sedang diikuti oleh seseorang, sehingga Chris dengan cepat langsung naik menuju lantai atas. Namun pada saat Dana masuk ke dalam, dua orang mulai menyerang dan berhasil masuk ke dalam toilet, sedangkan di luar Chris mulai melumpuhkan para penjahat satu persatu. Setelah kejadian tersebut, Willy pun akan turun tangan melawan kakak kandungnya sendiri, dan dia akan bertemu dengan si klien yang akan memberikan tugas membunuh Chris. Kembali kepada Chris dan Dana yang akan pergi menuju tempat persembunyian, di mana Dana diperintahkan untuk menunggu dan jangan sampai untuk masuk ke dalam. Namun ya namanya juga ciwi ya, Dana malah masuk ke dalam dan melihat tumpukan uang beserta senjata militer, sehingga Chris langsung menjelaskan jika tempat ini adalah peninggalan mendiang ayahnya semenjak menjadi tentara militer. Maka tidak heran ada salah satu ruangan yang dipenuhi oleh senjata, dan mereka akan pergi dari tempat tersebut. Di tempat lain, kemudian film berpindah kepada sebuah acara dengan salah satu wartawan mempertanyakan tentang, "Pak, apakah pihak kalian berhubungan dengan para teroris dalam mencuri uang?" Sehingga Ray yang merupakan direktur keuangan menjelaskan bahwa tidak ada yang bekerja sama dengan para teroris, hanya saja penyelidikan tentang para kartel dilakukan dengan cara yang lambat. Dan di saat bersamaan, Mary Beth menerima panggilan dari sahabatnya tentang kecocokan wajah pada foto yang dikirim oleh Mary dengan rekaman CCTV di tahun 2006, di mana pria itu telah membunuh dua orang preman dengan menggunakan sebuah pisau dan dilanjut membantai satu keluarga yang bernama keluarga Gambino, sehingga terkuaklah bahwa adegan di awal film tadi merupakan ulah dari pria berjaket hitam yang entah maksud serta tujuannya apa, tapi yang jelas mereka mendapatkan rekaman audio dari si pria yang telah ditodong senjata oleh si pelaku berjaket hitam. Di malam harinya, Mary mulai menyelidiki tentang rekaman audio yang menjadi kunci atas pembunuhan keluarga Gambino, yang setelah suara utama diturunkan ke bawah, ada sebuah perkataan tentang kelahiran anak di hari Senin dan dibaptis pada hari Selasanya. Tidak lama kemudian, Mary menerima panggilan dari sahabatnya tentang rekaman yang berisi sajak Solomon Gurundi. Apa itu Solomon Gurundi? Ya, sajak tersebut sering digunakan oleh anak-anak gangguan perkembangan syaraf atau autisme yang dibuat oleh James Archard pada tahun 1842 dengan lirik, "Solomon lahir pada hari Senin, dibaptis pada hari Selasa, menikah pada hari Rabu, sakit pada hari Kamis, lebih buruk pada hari Jumat, dan dimakamkan pada hari Minggu." Itulah akhir dari Solomon Gurundi. Namun sajak mengerikan itu digunakan untuk anak-anak yang mengidap gangguan autisme untuk menjadikannya sebuah terapi supaya anak-anak pengidap autis yang temperamental merasa takut akan bait-bait dalam sajak tersebut. Namun setelah diselidiki, banyak orang-orang yang mengalami gangguan perkembangan syaraf, dan untuk menemukan dalang dibalik pembunuhan, Mary menyelidiki orang-orang di dalam foto yang diberikan oleh si Abah Ray, dan terkuaklah bahwa mereka semua sangat ahli di bidang matematika.
Di saat itulah Mary mulai berkunjung ke salah satu sahabatnya yang bernama Asur, di mana Mary langsung mengeluarkan catatan yang berisi 100 orang matematikawan yang sangat terkenal, dan dia meminta kepada Asur untuk mempersempit pencarian dengan ciri-ciri umur di antara 25 sampai 40 tahun dan penghasilan $1 juta dalam setiap bulannya. Over the last 2 years, the number of invoices submitted. Di dalam apartemen, Dana mulai berbincang dengan Chris agar mengetahui tentang latar belakang pria tersebut, di mana Chris memberitahu jika pada saat masih kecil, dia bersama keluarganya telah melakukan perpindahan rumah selama 34 kali dalam 17 tahun ke belakang karena tetangganya merasa ringrang jika setiap malam Chris harus memutar musik yang sangat keras. Bahkan Chris memberitahu jika selama ini dia memiliki gangguan yaitu autisme, dan akibat gangguan tersebut Chris bisa sangat fokus serta sulit untuk meninggalkan pekerjaannya, yang di saat Chris bekerja di perusahaan living robotik, dia hanya membutuhkan 1 hari untuk membereskan 10 anggaran, sehingga Dana langsung kagum atas apa yang telah dilakukan oleh Chris, dan dia malah berniat akan melakukan adu bibir. Namun sayang, Chris langsung teringat jika asisten living yaitu Ed pernah membuka perusahaan elektronik di kota New York. Namun yang menjadi pertanyaan, kemana uang itu disimpan, Bang Ur? Kemudian Chris menjelaskan jika Ed dan si Ibu Rita telah mencuri uang perusahaan serta menyimpannya di Tel Aviv dan membawanya kembali melalui Pulau Panama. Sehingga untuk mengetahui lebih dalam, Chris akan bertemu langsung dengan si Ibu Rita. You would figure it out. I don't know. Di dalam perjalanan, Chris menghubungi Tuti dan memintanya agar melacak di mana tempat kediaman Rita. Dan setelah sampai di sana, ada seorang pria yang tak lain adalah Willy, sehingga Chris mulai mengikutinya dari arah belakang. Tapi sayang, Willy malah menyerang dan membunuh si Ibu Rita. Singkat cerita, akhirnya Mary mendapatkan sebuah nama yaitu Christian Wolf. Namun yang jadi permasalahan adalah banyak sekali akuntan yang bernama Christian Wolf, dan dari semua nama tersebut tidak ada yang berpenghasilan $1 juta per bulan. Dan Asur sedikit penasaran dengan Christian Wolf yang pernah bekerja di perusahaan ZZZ Accounting, dan Mary mulai teringat bahwa para kartel sempat memulihkan keuangan mereka di perusahaan tersebut. Maka dari itu, Mary yakin bahwa seseorang yang sedang mereka cari tak lain adalah Chris. Di saat itulah Mary datang ke ruangan si Abah dan langsung mengucapkan nama Christian Wolf, dan si Abah bertanya siapa anjay Christian Wolf, dan Mary menjelaskan bahwa Chris merupakan seorang akuntan yang telah membantu para kartel dalam menggelapkan uang. Namun di tahun lalu Chris menghasilkan uang sekitar $75.000 dari perusahaan ZZZ Accounting, dan si Abah berkata bahwa $75.000 itu sama sekali tidak ada artinya. Dan Mary menambahkan jika Chris telah membantu sekitar 5 orang kartel yang sangat berpengaruh, maka atas jasanya Chris menerima imbalan sekitar 17 miliar jika dirupiahkan. Namun semua itu disumbangkan untuk orang-orang yang memiliki penyakit saraf, dan mungkin saja Chris membuat laporan palsu sehingga mereka akan menemuinya di daerah Chicago. Pack a bag, we're going to Chicago. Di sisi lain, Chris melihat Dana yang masih tertidur pulas, dan di saat bersamaan Chris mulai teringat masa lalunya karena sempat dibully oleh teman-teman sekolah, sehingga si ayah memberikan nasihat jika hidup adalah serangkaian pilihan dan meminta kepada anak-anaknya supaya melawan apabila ada orang-orang yang berani bertindak macam-macam. Dan tidak lama kemudian ada sekelompok bocil yang akan membuli perempuan tak berdosa, dan si ayah memerintahkan Chris agar menghajar kelompok bocil tersebut karena lambat laun perbedaan akan membuat seseorang menjadi takut, sehingga di masa sekarang Chris tidak akan melakukan hubungan dengan perempuan manapun yang jika Dana mengetahui seperti apa sebenarnya Chris, maka dia tidak akan sanggup menerima kenyataan tersebut. Di tempat lain, Willy mempersiapkan keamanan ketat dengan anak buahnya yang berjaga menggunakan sniper, dan sebuah plot twist pun akhirnya terungkap yang mana Charles sebenarnya tidak kehilangan uang di dalam perusahaannya, dan itu semua hanya akal-akalan mereka untuk memperkaya diri, sehingga Charles meminta kepada Willy untuk menjaganya dari si akuntan gila.
Singkat cerita, akhirnya Ray dan Mary Beth sampai di tempat tinggal Chris, di mana mereka tidak menemukan Chris dan hanya menemukan sebuah pistol dan kamera CCTV di halaman belakang. Yang setelah masuk ke dalam, Ray belak-belakan memberitahu Mary jika selama 5 tahun ke belakang dia telah menyelidiki Christian Wolf dan mengetahui tentang semua kasusnya. Yang pada kala itu, Chris dan si ayah berkunjung untuk menghadiri salah satu rumah dengan perempuan yang sudah tewas, di mana perempuan tersebut merupakan ibu dari Chris yang telah meninggalkannya semenjak masih kecil. Namun sayang, Chris dan si ayah malah diusir yang membuat terjadinya perkelahian dan si ayah harus tewas sedangkan Chris dijebloskan ke dalam penjara. Yang pada suatu hari Chris dipindahkan menuju tahanan Washington bersama seorang pria tua bernama Francis, dan Francis mengajarkan Chris bagaimana berkomunikasi dengan baik serta tidak melampiaskan emosinya pada saat di dalam penjara. Dan semua kebahagiaan itu sirna di saat Francis mulai diinterogasi karena telah menggelapkan uang bagi keluarga Gambino dalam 40 tahun lebih. Jadi si Francis ini membantu keluarga Gambino dalam menggelapkan uang. Namun sayangnya Francis kabur dan berhasil ditangkap oleh pihak keamanan. Dan pada suatu hari Francis dinyatakan bebas dan kembali ditangkap oleh keluarga Gambino, di mana mereka dengan sadis menyiksa Francis sampai pria itu tewas. Kemudian berita kematian Francis sampai kepada Chris di dalam penjara, di mana di saat itu Chris memutuskan kabur dari penjara untuk balas dendam kepada keluarga Gambino atas kematian Francis. Sehingga adegan di awal film tadi ternyata itu adalah Ray yang mengetahui bahwa Chris akan melakukan balas dendam kepada keluarga Gambino. Namun Ray malah tidak bisa berbuat apa-apa karena Chris mengarahkan senjata kepada Ray. Dan setelah kematian ayahnya, Chris hanya mempertanyakan apakah Ray adalah seseorang ayah yang baik bagi anak-anaknya. Lalu Chris pergi tanpa melepaskan peluru ke arah Ray. Namun tidak lama setelah peristiwa tersebut, Ray mengajukan pensiun kepada pihak departemen dan tiba-tiba saja telepon berdering dengan suara Tuti, yaitu AI yang selama ini membantu Chris, di mana Ray mulai diperintahkan oleh Chris untuk membantu kartel dalam mengirim narkoba sekitar 4 ton. Jadi apabila barang haram itu diketahui oleh pihak keamanan, maka Ray lah yang akan dihukum mati. Cukup jenius bukan permainan dari Chris, dan sampai sekarang Chris tidak pernah ditemukan oleh Ray termasuk pihak keamanan. He's a criminal, Ray. Tepat ketika malam hari tiba, pasukan Willy mulai bersiap untuk menghadang si Mamang Chris, dan tanpa diketahui oleh Willy jika Chris merupakan kakak kandungnya yang sekarang sedang terpisah. Namun di luar, beberapa pasukan sudah tewas dibunuh oleh Chris dan ya, akhirnya Adi Lancek awis tepang dengan Willy langsung menyerang ke arah Chris, di mana Willy sangat kecewa atas perlakuan mereka yang telah meninggalkannya dan tidak pernah bertemu dengan Chris juga si ayah. Namun Chris menjelaskan jika itu semua demi keselamatan Willy dari para kartel berbahaya. Tidak lama kemudian si bongsang Charles datang dengan mengaku jika uang perusahaan Living Robotics tidaklah hilang melainkan digunakan kembali oleh mereka, yang jika saja Chris tidak membocorkan semua ini maka Charles akan kaya raya dengan memanfaatkan orang-orang buntung dengan ciptaan robotnya sendiri. Tapi Chris langsung dor sampai Charles pindah alam. Di pagi harinya, Chris membawa barang-barang dan pergi untuk menempuh perjalanan baru. Singkat cerita, kemudian film ditutup dengan diperlihatkan sebuah institut penyakit saraf dengan memperlihatkan kepada seorang suami istri yang sedang melakukan konsultasi. Namun si anak yang berada di bawah malah masuk menuju ruangan rahasia dan menemukan seorang perempuan yang sama sekali tidak bisa berbicara. Namun yang paling menarik adalah ada foto Chris dengan seorang wanita yang diperlihatkan di awal film tadi, sehingga terkuaklah bahwa AI yang selama ini membantu pekerjaan Chris tak lain adalah Tuti, si wanita yang tidak bisa berbicara ini. Hello, Dreamboat. Shall we chat?
Wah anjir, keren banget plot twistnya, sumpah keren. Mungkin kalian tidak akan menonton 2 kali ya setelah dibahas di channel si Ura, karena saya juga nonton film ini puluhan kali gitu anjir. Dan jika kalian merasa belum puas dengan alur ceritanya, bisa nonton langsung. Mungkin channel si Ura hanya mempersingkat saja supaya kalian bisa ngerti. Oke, sekian dari saya, semoga kalian sehat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.